Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruang kelas 10 kuliner 1. Semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai aktivitas pembelajaran pagi hari ini, mari kita awali dengan doa belajar. Doa belajar dipandu oleh teman kita semua, adik Selvionita. Silakan. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Alhamdulillah, teman-teman semua sudah berdoa ya. Nah, sebelum masuk ke materi agama, materi inti, saya ingin bertanya dulu kepada adik Raihan. Kira-kira pertemuan minggu lalu masih ingat materi agama? Materi apa waktu itu? Ada yang masih ingat? Oke, sebelum masuk ke materi inti, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua, adik-adik semua. Pada pertemuan minggu lalu, ada yang masih ingat pelajaran agama? Masih, saya. Silakan, pelajaran apa waktu itu? Sumber hukum Islam. Tentang sumber hukum Islam. Islam. Oke, berikan aplaus. Untuk pelajaran agama hari ini, materinya adalah tentang sumber. Materi agama hari ini adalah tentang dakwah Rasulullah periode Mekah. Saya ulangi, dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, materi ini memiliki tujuan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, menganalisis bisa dibacakan? substansi Menganalisis substansi strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan tepat. Oke. Dua, mendeteksi substansi. strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan benar. Tiga, Merumuskan substansi strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan tepat. empat, Menentukan substansi strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan benar. Oke, jadi inti pelajaran agama hari ini adalah kita akan belajar sejarah perjuangan dakwah Rasulullah ketika beliau berdakwah di kota Mekah. Apa saja yang menjadi penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah? Bagaimana strategi dakwah Rasulullah ketika berdakwah di Mekah? Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum masuk ke materi ini, mari sama-sama kita tadarus Al-Quran. Kita dengarkan dulu bacaan Quran dengan penuh hikmah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة
حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyimak bacaan Quran, dalil tentang keteladanan Rasulullah, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang baik untuk kita semua. Jadi hidup ini yang menjadi teladan kita adalah Rasulullah. Maka hari ini mari kita mencoba seolah-olah hidup di zaman Rasulullah. Mari kita mengingat kembali bagaimana perjuangan Rasulullah ketika beliau berdakwah memperjuangkan agama Islam ini sampai dengan detik ini merupakan agama yang terbesar di seluruh dunia. Nah, dari mana pusatnya? Pusat perkembangan dakwah Islam pertama berada di kota Mekah. Jadi disitulah Rasulullah berdakwah. Jauh Islam sebelum datang, Mekah itu dikuasai oleh bangsa kaum kafir Quraisy. Sejarahnya sebelum Islam datang di kota Mekah dikuasai oleh bangsa Quraisy. Orang-orang yang hanya menyembah patung berhala. Jadi dalam sejarah ya. Jadi sebelum Islam datang, masyarakat Arab dikenal dengan bangsa jahiliyah. Arab dulu itu dikenal dengan bangsa jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Jahiliyah itu artinya masa kebodohan. Jadi mereka itu bodoh bukan otak mereka, tetapi bodoh dalam hal tindakan dan perilaku. Jadi orang Arab dulu itu disebut jahiliyah karena kelakuan mereka itu tidak mencerminkan orang yang bertuhan. Seperti contoh, di zaman jahiliyah, bayi yang baru lahir itu ketika dilahirkan oleh ibunya langsung dibunuh apabila bayi itu berjenis kelamin perempuan. Jadi seandainya yang lahir pada saat itu Tiselfionita di zaman jahiliyah berjenis kelamin perempuan, maka Selfionita langsung dikubur hidup-hidup. Itu dalam sejarah kelam bangsa jahiliyah. Nah, maka disinilah tugas Rasulullah untuk berdakwah, mengubah perilaku bangsa kaum kafir. Maka kita bersyukur hari ini hidup di zaman yang sudah dikatakan maju ya, sudah modern. Kalau dulu Rasul berdakwah itu penuh dengan pengorbanan, bahkan nyawa merupakan taruhannya. Nah, kalau zaman sekarang ini ketika kita berdakwah mudah saja. Dakwah hari ini mudah, boleh melalui media sosial. Nah, kalau di zaman Rasulullah diketahui oleh bangsa kaum kafir Quraisy Rasul berdakwah, maka nyawa merupakan taruhannya. Oke. Ketika Rasulullah berdakwah, beliau menerima wahyu, perintah untuk berdakwah. Di antaranya adalah dalil tentang dakwah, ada surat Al-Mudatsir, ada juga surat Al-Alaq. Nah, hari ini saya minta adik Pardi bisa membacakan dalil Al-Quran tentang perintah berdakwah, yakni surat Al-Alaq. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahu
Oke. Berikan aplaus dulu. Itu merupakan